Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejiwa Podcast, jumpa lagi dengan kami dalam acara Rehat, Ruang Edukasi Hangat Saat Istirahat. Sejiwa Podcast, pada kesempatan kali ini, kita akan membincangkan tentang suatu tema yang tentunya berhubungan dengan PPI. Ya, mungkin nanti kita akan bahas tuntas apa itu PPI. Nah, tema kali ini bersama PPI, cegah infeksi sebelum terjadi. Baik, di tengah-tengah kita hari ini telah hadir narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di RSC Provinsi Jawa Barat. Dan saya perkenalkan Dian Ratnaningsi Esketnes sebagai host, dan di samping saya bisa memperkenalkan diri, Dok. Saya Dr. Harti Aditya Sri Yunus. Sekarang saya diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Komite PPI di Rumah Sakit Jiwa. Ya, Ketua Komite PPI ya, Dok ya. Nah, ngomong-ngomong, Dok, kalau saya nyapanya Dr. Harti, kayaknya terlalu panjang. Mungkin dokter punya nama beken atau nama kesayangan supaya lebih simpel gitu, Dok, kalau disapa. Biasa dipanggil Hani. Hani ya, oke. Dokter Hani ya, biar lebih simpel. Oke, Sobat Sejiwa Podcast, untuk acara ini ditayangkan langsung melalui channel YouTube, IG, dan TikTok Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti seandainya ada yang mau ditanyakan, boleh pertanyaannya ditulis di kolom chat atau komentar, seperti itu.
tubuh kita. Oh. Nah seperti itu kan juga termasuk dalam suatu kejadian kegawat daruratan. Nah itu Bisa sampai harus tentunya harus dirawat di rumah sakit ya. Dan itu pun mungkin perlu di intensive unit gitu perawatannya. Tapi sebetulnya untuk infeksi itu sendiri sebetulnya bisa dicegah nggak sih dok? Bisa banget ya. Iya, bisa banget. Nah, yang saya tahu untuk pencegahan infeksi itu salah satunya dengan melakukan kebersihan tangan. Apa benar sepenting itu dok, kebersihan tangan itu harus dilakukan? Ya, betul sekali karena dengan kita melakukan kebersihan tangan itu kan kita sudah mencegah si kuman, virus ataupun bakteri itu masuk ke tubuh kita ya, ataupun kita mencegah kita untuk menularkan ke orang lain ya. Contohnya nih untuk penyakit diare itu 50% itu bisa kita cegah kalau kita rajin dan benar melakukan kebersihan tangan gitu. Begitu ya. Nah kalau misalnya juga ada penyakit-penyakit yang lain seperti waktu zaman COVID kan kita diwajibkan ya untuk cuci tangan gitu, kemudian disediakan di fasilitas-fasilitas umum pun tempat untuk cuci tangan. Nah itu memang itu bisa memutus rantai penularan. Ya betul. Jadi memang harus sudah jadi budaya ya kita sehari-hari sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas harus selalu melakukan kebersihan tangan. Nah, selain itu juga dok, dalam hal ini penggunaan APD juga sama besar pentingnya ya dok ya. Nah untuk sekarang ini dok, apa memang harus pakai masker terus atau bagaimana dok yang sekarang? Sekarang itu kan katanya COVID itu sebetulnya masih ada dok ya, udah hilang ya. Nah, cuma untuk penggunaan APD-nya sekarang bagaimana dok? Ya, APD itu tetap pentingnya kita pakai. Tapi mungkin kalau untuk zaman sekarang, apalagi di rumah sakit ya, di lingkungan rumah sakit itu APD dipergunakan itu sesuai dengan indikasi. Ya, indikasi itu misalnya kita sebagai petugas kesehatan kita mau melakukan tindakannya apa. Kemudian kita juga harus paham ya cara transmisi dari kuman tersebut. Contohnya seorang petugas dia bertugas di ruang isolasi TBC ya, pasien-pasien dengan TBC itu kita tahu kan penularannya itu kan lewat droplet, tapi si kuman itu juga bisa bertebaran di udara ya. Berarti kita APD-nya itu memakai masker N95 yang memang didesain memang untuk kuman-kuman yang partikelnya itu kecil gitu. Kemudian di IGD misalnya mau menjahit luka, nah kita kan udah tahu tuh pasti mungkin ini terjadi percikan dari darah gitu kan. Nah itu yang kita pakai handscoon ya, jelas karena kita akan kontak dengan cairan tubuh pasien. Kemudian memakai gaun untuk menghindari cipratan darah ke tubuh kita seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk awam, kalau kita berada di kerumunan banyak orang gitu ya, terus kita apalagi lagi kurang sehat, berarti kita sebaiknya memakai masker gitu. Walaupun kan untuk saat ini masker sudah tidak diwajibkan oleh pemerintah ya, tapi tetap kita harus menjaga diri ya. Ya soalnya kita juga nggak tahu kan dok ya, kalau misalkan di tempat berkerumun orang kan kita nggak tahu bahwa di samping kita itu memang sebetulnya ada orang yang sudah terinfeksi kan dok ya. Karena tadi bisa ada gejala, bisa enggak juga ya dok ya. Seperti itu. Baik dok, nah sekarang dok untuk pelaksanaan PPI itu sendiri, kalau di rumah sakit kan memang sudah ada wadahnya ya yang komite PPI itu. Nah kalau misalkan di tempat umum, di sekolah-sekolah seperti itu, apakah memang diterapkan juga ya dok? Kalau iya seperti apa gitu penerapannya? Kalau untuk contohnya di sekolah ya, sekolah-sekolah dan di tempat umum juga sih, sekarang kan sudah disediakan tuh tempat-tempat fasilitas untuk sarana kebersihan tangan gitu ya. Nah itu juga kalau misalnya kita sudah menjadi kebiasaan atau budaya itu pasti juga kita laksanakan gitu. Dan itu akan kita tularkan, misalnya di sekolah kita ajarkan kepada anak-anak sekolah, misalnya kamu sebelum masuk ke kelas cuci tangan dulu, sebelum makan misalnya gitu, atau setelah berkegiatan harus cuci tangan gitu ya, diajarkan. Kalau misalnya lagi batuk pilek harus pakai masker. Nah itu juga bisa ya, itu juga di tempat-tempat
umum lainnya. Jadi sedini mungkin anak-anak itu diajarkan ya bagaimana cara pencegahan penyakit yang sederhana tapi memang itu efektif banget ya dok ya. Oke. Nah selain tadi dok ada pencegahan infeksi melalui hand hygiene atau kebersihan tangan, melalui penggunaan APD, juga etika batuk juga ya dok ya perlu perlu diterapkan juga ya bagaimana cara batuk yang benar seperti itu ya biar tidak biar tidak menyebar si virusnya gitu ya. Misalnya paling ideal itu tadi yang sudah dijelaskan, kalau kita sedang merasa kurang enak badan, batuk, pilek, itu kita langsung saja pakai masker ya. Jadi pada saat kita batuk, kita bersin itu kan tertahan oleh masker ya. Nanti maskernya tinggal dibuang, ganti, jangan lupa setelahnya kebersihan tangan. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau batuk nih, pakai tisu ya. Tisu nanti ditutup seperti ininya, tisunya harus menutupi mulut dan hidung kita. Nah, setelah kita bersin atau batuk, dibuang ke tempat sampah dan jangan lupa lakukan kebersihan tangan. Tetap ya, cuci tangan itu harus dilakukan ya kebersihan tangan. Jadi jangan mentang-mentang pakai tisu langsung buang langsung makan. Cara yang ketiga, kalau misalnya tidak ada tisu, kebetulan kita tidak pakai masker, boleh pakai punggung tangan. Jadi pakai ini ya dok ya, bagian dalamnya seperti ini. Bagian dalam. Jadi ya walaupun ada virus-virus ya ininya ke kita jadi tidak menularkan ke orang lain seorang lain. Oke, kalau sehubungan dengan orang-orang yang rentan gitu dok ya, orang yang rentan terkena infeksi. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya terhadap orang tua, anak-anak gitu dok? Apakah ada cara khusus atau sama saja dok? Ya, ada sih, misalnya untuk orang lanjut usia ya, seperti yang kita ketahui, orang lanjut usia dan anak-anak juga gitu ya, itu kan daya tahannya itu memang lebih kurang lah ya dibandingkan dengan dewasa muda. Jadi tetap disarankan kalau misalnya mau pergi ke luar, ke tempat kerumunan yang banyak orang, atau mau ke apalagi ke rumah sakit gitu ya, biasanya kan yang usia lanjut itu kan nanti dia kontrol tuh ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung gitu ya. Nah itu tetap disarankan untuk memakai masker ya. Kemudian yang perawatan dirinya juga, misalnya makan makanan yang bergizi gitu ya, istirahatnya cukup, banyak minum air putih. Nah kalau untuk anak-anak ya itu tadi, sedari dini kita ajarkan mereka untuk memahami tentang kebersihan diri sendiri ya, kebersihan diri sendiri. Makan misalnya kita jelaskan misalnya pentingnya sayur, buah-buahan itu seperti apa untuk daya tahan kamu gitu kan. Kemudian harus istirahat cukup, setelah habis main mau makan harus melakukan cuci tangan ya. Kemudian ganti baju setelah dari luar rumah misalnya, itu juga bisa sudah kita tanamkan dengan harapan nanti setelah dia besar pun akan menjadi kebiasaan budaya bagus. Baik, kalau untuk infeksi sendiri itu sebetulnya penularannya melalui apa ya dok ya? Seorang bisa menularkan ke orang lainnya itu biasanya melalui apa dok penularannya? Transmisinya ya itu bisa melalui airborne, itu artinya lewat udara ya, udara di sekitar kita. Biasanya kayak virus-virus ya, kebanyakan penyakit virus itu seperti virus cacar, terus virus influenza itu juga ya. Makanya kan di kelas aja ada anak satu nih batuk pilek, besoknya kok jadi ada 2-3 anak yang batuk pilek juga, karena dia memang cepat banget itu penularannya melalui udara. Kemudian bisa melalui perantara itu jadi kayak binatang itu bisa ya, beberapa penyakit kan bisa ditularkan melalui binatang seperti tikus mungkin bisa ya, tikus, nyamuk itu juga bisa kan mengeluarkan penyakit demam berdarah, itu ininya dari si virus itu lewat nyamuk. Terus mungkin kalau tadi hubungannya dengan kebersihan tangan mungkin bisa dengan kontak juga ya dok ya? Kontak langsung bisa. Kontak langsung. Pada beberapa penyakit kulit ya. Penyakit kulit itu jelas kayak sekarang yang banyak lagi tuh scabies ya, dia itu kontak langsung. Kemudian penyakit jamur ya, itu juga sama, penyakit Ebola juga ya, itu berarti kontaknya kontak langsung.
Ya, kalau misalnya ada penyakit seperti itu, misalnya di ruang perawatan ya berarti kita wajib ya APD-nya pakai handscoon misalnya gitu. Sebetulnya dok, kalau di RSJ itu sendiri penyakit infeksi yang paling banyak apa dok biasanya? Penyakit yang kita tuh diare ya, Diare ya? Diare karena pasien-pasien kita itu kan dia spesial ya, pasien spesial yang memang dia terganggu gitu kan pikirannya. Jadi ya mungkin waktu sebelum di perawatan dia kan entah kita nggak tahu dia makan di mana gitu ya, kemudian menggelandang, nah itu dia bawa virus atau bakteri gitu. Jadi pas dalam perawatan pun dia bisa terjadi penyakit diare tersebut. Kemudian kalau misalnya dalam satu ruangan itu kan ada beberapa pasien, kalau misalnya dia memang masih kurang masih kurang bagus gitu ya perawatan dirinya, kan bisa saja dia dari toilet dia lupa melakukan cuci tangan, nanti bisa menular tuh ke temennya yang lain. Nah, itu juga bisa terjadi penularan. Jadi tetap aja walaupun ODGJ kita tetap harus ajarkan ya bagaimana pencegahan, dilakukan sosialisasi itu tetap agar tujuannya tetap sih untuk menghindarkan penularan infeksi. Nah dok, sehubungan dengan banyak isu gitu ya di medsos itu kan sekarang kalau misalkan ada isu-isu, tren isu gitu yang hangat itu kan biasanya cepat menyebar gitu ya dok ya. Kayak misalkan kemarin aja waktu zamannya pandemi kan itu kan yang bikin kita panik gitu dok ya. Nah untuk mengatasi kepanikan itu harusnya seperti apa ya dok ya? Biar kita itu sebetulnya tetap waspada, tetapi jangan sampai paniknya itu keterlaluan gitu dok ya, berlebihan. Jadi sebenarnya sih yang pertama kita lakukan ya tetap tenang ya, tetap tenang, jangan panik, jangan panik. Terus untuk pertahanan diri kita sendiri mungkin kita bisa menambah daya tahan ya dengan makanan bergizi, istirahat cukup. Jadi istilahnya apa? Kalau daya tahan kitanya bagus, kita lebih pede lah gitu ya. Nah yang kedua, kalau misalnya kita merasa tidak enak badan gitu ya, cepat-cepat berobat misalnya gitu ya, pergi ke dokter. Dan satu lagi kan sekarang tuh medsos nih di mana-mana ya. Kita suka ini scroll-scroll tuh ada berita dari mana yang bikin panik gitu. Nah sebaiknya kita lebih bijak menggunakan medsos dan mencari informasi ya. Nah sumber itu dari yang terpercaya, misalnya dari Kemenkes ataupun sumber dari WHO. Nah itu yang pasti kan yang benar gitu ya tentang isu-isu yang ini. Jadi jangan cepat panik gitu ya, cari dulu informasinya yang betul gitu ya. Nah sekarang dok, kalau misalkan di rumah sakit ya, di rumah sakit itu kan katanya sumbernya penyakit ya dok ya, tetapi orang kadang berpikir kan bukan ruangan tempat infeksi gitu ya dok ya, jadi udahlah nggak usah terlalu gimana gitu. Betul nggak sih dok seperti itu dikhususkannya? Justru harus lebih waspada ya. Harus lebih waspada. Misalnya kita datang ke rumah sakit dari depan nih, kita masuk, tapi ya biasanya itu tersedia untuk cuci tangan atau hand sanitizer gitu, kita bisa gunakan ya. Kemudian kita berhubungan dengan petugas, misalnya mau berobat ya, dari mulai petugas pendaftaran, kemudian di tempat pas kita periksa. Nah setelahnya juga untuk kita menghindarkan paparan ya, atau menghindarkan kita membawa kuman ke rumah ya, setelah dari tempat tersebut ya kita tetap cuci tangan lagi gitu, cuci tangan, kalau perlu ya pakai masker gitu ya, untuk menghindari mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa menular lewat udara. Jadi tanpa melihat pasiennya pasien apa gitu, dimanapun kapanpun penerapan pencegahan infeksi itu tetap harus dilakukan seperti itu ya dok ya. Oke, mungkin ada ada saran atau yang ingin disampaikan oleh dokter sehubungan dengan pencegahan infeksi ini kepada sobat sejiwa mungkin yang pesannya untuk semuanya, untuk semuanya ya. Untuk semuanya, untuk petugas kesehatan dulu ya. Pertama untuk para petugas kesehatan, jadi kita harus memahami ya, diharapkan memahami. Setelah paham, kita kan pasti akan melaksanakan dan mudah-mudahan bisa menjadi
budaya gitu ya. Budaya kalau sudah menjadi budaya kan itu juga bisa, yang terutama kan untuk mencegah infeksi itu tertular pada kita ya, selain kepada petugas, kepada pasien dan pengunjung, juga nanti akan mencerminkan kualitas pelayanan kita kepada pasien gitu ya. Dan untuk masyarakat ya tetap patuhi protokol kesehatan tadi ya gitu. Jadi kalau misalnya jangan kendor ya betul, karena kan bukan karena zaman COVID aja ya, kayak sekarang juga kan misalnya kalau perubahan cuaca atau apa itu kan virus-virus tuh banyak gitu ya. Jadi kan nanti ya kalau kita batuk, pilek, demam juga kan ganggu juga sama kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Anak-anak juga jadi ketinggalan pelajarannya karena nggak masuk sekolah gitu. Jadi tetap protokol kesehatan itu tetap harus diterapkan, selain juga perawatan kita diri sendiri ya, dan kebersihan, perawatan diri sendiri dan kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan Ya, jadi kebersihan lingkungan juga di sini sangat termasuk juga ya, termasuk yang harus kita perhatikan gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat virus ya, semua mikroorganisme itu sebetulnya nggak bisa dihilangkan dok ya. Tapi bagaimana caranya supaya tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita dan akhirnya muncul infeksi, mungkin seperti itu ya dok ya. Baik, selanjutnya mungkin dok, untuk PPI ini sendiri kan tadi ada di bawah ini ya dok ya, ada di bawah direktur ya. Nah, tupoksinya yang sangat penting yang dijalankan selama ini, seperti misalkan kegiatan-kegiatan, programnya itu meliputi apa saja ya dok ya, kalau untuk di rumah sakit? Untuk di rumah sakit kita ya kita membuat kebijakan, pedoman, kemudian melakukan monitoring evaluasi pada program tersebut ya, apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh para sivitas hospitalia. Kemudian melakukan auditnya, audit dilakukan oleh IPCN. Nah ini audit itu tentang kepatuhan juga, kepatuhan misalnya hand hygiene, kepatuhan APD ataupun bandel ya, bandel. Jadi bandel itu apa ya dok ya? Bandel itu bukan anak bandel ya? Bukan ya. Bandel itu adalah suatu cara ya, suatu cara yang sudah baku ya untuk mencegah infeksi ya, misalnya mencegah penyakit infeksi. Misalnya ada bandel ISK, flebitis gitu ya. Pada ISK itu pada pemasangan kateter, flebitis itu pada pemasangan infus. Nah itu tuh akan dimonitor, dievaluasi dan diaudit gitu ya kan. Kalau misalnya keluar nih dari apa istilahnya bandelnya dari protapnya lah, nah itu kan kita khawatirkan akan terjadi infeksi pada pasien gitu. Jadi infeksinya didapat karena ada pemasangan alat-alat seperti itu ya dok ya. Yang di RSC biasanya alat apa dok yang dipasang? Di RSC itu ada pemasangan kateter, ada pemasangan infus, dan ini ya apa, kalau untuk SRT itu fiksasi dok? Ya fiksasi gitu ya, fiksasi pada pasien-pasien gelisah. Seperti itu ya. Nah jadi segitu besar ya pencegahan infeksi itu harus dilaksanakan karena memang dampaknya itu sangat banyak ya dok ya. Dan memang seperti kata pepatah juga, kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Jadi kenapa di pasienkes itu harus ada dok ya tim PPI-nya atau komite PPI-nya ya, gunanya untuk itu ya dok ya, untuk meminimalkan angka kejadian infeksi seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah ada yang bertanyakah dari kolom komentar atau chat? Ada Bu. Sudah ada? Dari Instagram, seberapa penting peran petugas kebersihan atau cleaning service dalam rantai pengendalian infeksi? Boleh dok tuh. Bagus banget tuh pertanyaannya ya, petugas kebersihan ya. Nah ini justru yang utama ya, boleh dibilang ya. Nah ya di sini juga di rumah sakit kita mengajarkan kepada petugas petugas kebersihan. Misalnya nih ya di IGD ada suatu tindakan nih ya, kemudian darah tuh pada
ceceran kan, berceceran mana-mana. Nah, itu kan petugas kebersihan tuh yang bersihkannya. Nah, petugas kebersihan pun harus paham caranya, bagaimana itu caranya membersihkan si tumpahan percikan darah ataupun muntahan gitu ya, agar tidak meninggalkan bekas dan nanti masih ada sisa-sisa entah dari ada virusnya atau bakterinya, itu kan bisa menyebar juga ya, ke petugas kesehatan ataupun ke pasien lainnya gitu. Jadi petugas kesehatan juga petugas kebersihan juga berperan penting gitu ya. Kemudian dalam melakukan kebersihan di ruang perawatan misalnya, mereka kan membersihkan tuh secara berkala. Itu pun kita ajarkan kan caranya seperti apa, berapa lama sekali untuk membersihkan ruangan perawatan, permukaan juga harus seperti apa di bersihkannya gitu. Kemudian alat dan cairannya juga harus ini khusus. Oke, jadi mereka juga dilatih dan berperannya sangat besar ya, untuk memutus rantai penularan infeksi. Tadi makanya kenapa seluruh Sivitas Hospitalia itu harus sudah terlatih, tersosialisasikan ya Dok ya, dengan PPI itu. Seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Ada Bu, masih dari Instagram. Dalam konteks resistensi antibiotik yang meningkat, bagaimana strategi PPI berkolaborasi dengan tim penggunaan antibiotik dalam kurung antimikrobial stewardship? Penggunaan antibiotik, bagaimana Dok itu katanya hubungannya? Ya, memang ada pemantauan ya. Untuk pemantauan penggunaan antibiotik itu memang dipegang oleh tim PPRA ya, tim untuk pencegah resistensi pengendalian resistensi antimikroba ya. Nah, nanti kita dari PPI juga bekerja sama untuk memonitor ya, monitoringnya dari PPI gitu. Jadi memang harus sesuai ya. Jadi awalnya itu biasanya kita bekerja sama dengan tim PPRA mengajukan untuk pemeriksaan mikrobiologi ya di fasilitas layanan kesehatan, karena di tiap fasilitas layanan kesehatan itu kan berbeda ya ini kumannya gitu. Jadi kita sesuaikan nanti yang di tempat kita seperti apa, nanti dibikin pedoman oleh tim PPRA, kita kerjasama dan kita memonitoring gitu. Jadi kita bekerja sama ya dengan tim PPRA. Ya baik, selanjutnya dari TikTok Bu, sepertinya mungkin baru masuk ya. Dok, berapa lama waktu untuk kita mencuci tangan sampai yakin kuman dan bakterinya hilang? Berapa lama? Ya, jadi cuci tangan itu ada dua ya. Seperti yang kita ada dua. Yang pertama memakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai hand sanitizer ya. Untuk sabun dan air mengalir itu 40 sampai 60 detik ya. Kalau dengan sabun dan air mengalir itu 20 sampai 30 detik. Ya, kurang lebih ya, dengan 6 langkahnya ya. Tapi tentu itu yang lebih penting langkahnya ya. Jangan dihitung misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira kalau misalnya menggunakan hand sanitizer itu 20 sampai 30 detik. Kalau dengan sabun dan air mengalir itu memang dia lebih lama ya. Jadi 40 sampai 60 detik. Mungkin bisa dipraktekkan Dok, biar sobat sejauh juga bisa melihat ya. Kita praktek aja bareng ya. Nah, jadi tidak boleh ada aksesoris yang menempel. Nah, ini gerakan pertamanya kita ratakan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian punggung tangan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini gantian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bersih. Jadi kalau misalkan pakai air mengalir itu nanti gerakannya diulang lagi ya, yang baru saat membilas ya. Makanya dia lebih lama ya. Nah, jadi sebetulnya nggak lama juga sih Dok ya, kalau kita sudah terbiasa, apalagi itu nggak akan kerasa ya, cuman 1 menit saja paling lama gitu ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Bu dari TikTok. Untuk penggunaan masker itu dalam satu hari boleh dipakai berapa lama? Dan untuk masker kain apakah masih boleh dipakai atau direkomendasikan? Kayak tuh Masker dok ya, masker kalau untuk penggunaan masker kain memang sudah tidak direkomendasikan ya kalau untuk apa namanya untuk mencegah bakteri atau virus ya. Kemudian apa tadi satu lagi? lamanya Lamanya menggunakan masker itu sekitar 4 jam ya. 4 jam. 4 jam. Tapi kalau misalnya sebelum 4 jam kita batuk atau kita bersin itu kan kena cairan tuh Udah basah ya, masker. udah basah, itu berarti harus kita langsung ganti. Dengan catatan saat mengganti jangan lupa Cuci Cuci tangan tangan setelahnya setelahnya. agar si virus atau bakteri tidak nempel di tangan kita Iya. ya, dan kita tidak menyebarkan. Baik, waktunya juga sudah cukup mungkin ya. Nah, baik, terima kasih dok. Sudah menyempatkan diri nih di acara rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Dan alhamdulillah sekarang waktunya juga sudah selesai. Ya, terima kasih dok atas kedatangannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima, bisa bermanfaat untuk sobat Sejiwa Podcast yang mengikuti acara kita hari ini. Saya atas nama host Dian Ratnaningsih mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.